Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor-sensor pada mobil Honda CR-V. Yang pertama di sini adalah mass airflow, yang mana fungsinya sendiri untuk mendeteksi aliran udara yang masuk ke dalam intake manifold. Cara kerjanya sendiri itu berdasarkan besar kecilnya udara yang masuk, di mana nanti akan diubah oleh potensiometer, di mana potensiometer ini akan mengubah lagi menjadi sebuah tegangan, di mana tegangannya nanti itu akan dikirim sebagai sinyal untuk ECU. Posisinya sendiri ada di filter udara. Yang kedua adalah throttle position sensor atau TPS. Fungsinya sendiri itu untuk mendeteksi sudut pembukaan katup throttle yang nantinya akan mengeluarkan tegangan variasi berdasarkan bukaan katupnya tadi, yaitu nanti akan dikirim ke ECU sebagai sinyal. Cara kerjanya sendiri itu ketika throttle berputar, potensiometer juga berputar dan nilai tahanan juga berubah. Jadi nilai tahanannya ini akan menjadi sinyal untuk ECU. Ya, yang ketiga di sini adalah manifold absolute pressure atau MAP. Fungsinya sendiri mendeteksi atau mengukur volume udara yang masuk berdasarkan kevakuman yang terjadi dalam intake manifold. Cara kerja MAP sensor ini berdasarkan mengubah tekanan udara yang ada di dalam intake manifold, di mana tekanan udara tadi menjadi nilai tegangan listrik. Jadi tegangan listrik tadi akan mengirim sinyal ke ECU. Selanjutnya adalah oksigen sensor atau O2 sensor, di mana fungsinya ini mengetahui seberapa tepat campuran bahan bakar dan udara berdasarkan jumlah oksigen yang ada pada gas buangnya. Cara kerjanya sendiri melakukan perbandingan berdasarkan kandungan oksigen yang diukur, di mana tegangannya nanti itu akan dikirim sebagai sinyal ke ECU untuk mengatur komposisi campuran bahan bakar dan udara tergantung kondisi oksigen dalam gas buangnya. Ya, selanjutnya adalah knock sensor, posisinya ada di dalam sini. Fungsinya itu mendeteksi atau mensensor jika terjadi knocking atau getaran atau juga ketukan pada mesin. Cara kerjanya sendiri ketika mesin mengalami ketukan atau knocking, maka knock sensor akan mendeteksinya. Kemudian knock sensor akan mengirimkan data tadi ke ECU bahwa telah terjadi knocking pada mesin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aktuator, di mana aktuator pertama ini adalah injektor. Posisinya di sini. Aktuator ini fungsinya menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Cara kerjanya sendiri, injektor itu bekerja berdasarkan elektromagnetis yang diatur oleh ECU, di mana bahan bakar disemprotkan dengan sangat halus. Terkadang tiap injektor dirangkaian dengan tahanan luar. Bila sinyal dari ECU diterima oleh coil solenoid, maka plungernya akan tertarik melawan kekuatan pegas. Ya, aktuator kedua adalah idle speed control atau ISC. Fungsinya sendiri mengatur jumlah udara yang masuk ke intake manifold saat gas tidak diinjak atau katup throttle-nya pada kondisi tertutup, di mana mengatur putaran langsam atau idle mesin saat AC off atau saat AC menyala, menyesuaikan putaran langsam mesin pada segala kondisi secara otomatis. Cara kerjanya sendiri, katup ISC ini bekerja berdasarkan kendali dan kontrol ECU berdasarkan input sinyal dari TPS sensor, MAP sensor, CKP, dan CMP sensor, serta dari AC pressure sensor, dan WTS sensor. Aktuator ketiga yaitu malfunction indicator lamp atau MIL. Fungsinya sendiri untuk memberitahukan pengemudi jika terjadi ada kesalahan atau malfungsi di sistem injeksi atau sensor-sensornya. Cara kerjanya sendiri, lampu cek engine berada pada dashboard di sini kendaraan, dan apabila terjadi malfunction pada sistem injeksi, maka lampu cek engine tadi akan menyala. Nyala dari lampu engine tersebut memberikan peringatan kepada pengendara atau pengemudi bahwa ada sistem yang mengalami gangguan. Baik, yang selanjutnya itu adalah dalam perbaikan sensor dan aktuatornya sendiri. Perbaikan sensor sendiri itu hal pertama yang harus dilakukan yaitu melepas sensor tersebut dan membersihkannya. Biasanya jika sensor sudah dibersihkan tetapi masih terjadi error, sebaiknya komponen tersebut wajib diganti dengan yang baru.